Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diniatul Masula, NIM T 2019-7121 dari Program Studi Basis Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi media pembelajaran berbasis etnomatematika suku Asmat Papua pada kompetensi dasar kelas 11. Tugas ini adalah tugas proposal dari Ibu Indah Wayuni, MPT, pada mata kuliah etnomatematika. Baik, pembahasan pertama mengenai konteks penelitian. Umumnya masyarakat tidak menyadari bahwa dalam aktivitas seharinya banyak menggunakan konsep matematika yang telah mereka pelajari di sekolah, sehingga etnomatematika menjadi penghubung antara matematika dengan pengalaman kultural atau budaya setempat, sehingga akan membantu proses pembelajaran agar lebih bermakna dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian, banyaknya peserta didik yang menganggap bahwa pembelajaran matematika itu bersifat formal dan berbeda dengan apa yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga banyak peserta didik memandang bahwa mata pelajaran matematika ini adalah pelajaran yang sulit. Sehingga dengan adanya media pembelajaran atau suatu alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran dapat diharapkan menghilangkan rasa bosan pada peserta didik. Jadi dari dua konteks ini, upaya mengintegrasikan budaya ke dalam materi yang ada di kompetensi dasar dapat digunakan melalui media pembelajaran berbasis etnomatematika. Media ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik mengenai konsep matematika, menghilangkan stigma bahwa matematika itu sulit, sekaligus menanamkan pengetahuan akan keberagaman budaya yang ada di Indonesia kepada peserta didik. Baik, pembahasan selanjutnya adalah fokus penelitian. Ada 3 fokus penelitian, yaitu bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan bagaimana evaluasi media pembelajaran berbasis etnomatematika suku Asmat Papua pada kompetensi dasar matematika kelas 11. Dari fokus penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan perencanaan media pembelajaran berbasis etnomatematika suku Asmat Papua pada kompetensi dasar matematika kelas 11. Kemudian, untuk mendeskripsikan pelaksanaan media pembelajaran berbasis etnomatematika suku Asmat Papua pada kompetensi dasar matematika kelas 11. Dan yang terakhir, untuk mendeskripsikan evaluasi media pembelajaran berbasis etnomatematika suku Asmat Papua pada kompetensi dasar matematika kelas 11. Jadi, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan perkembangan keilmuan kita. Dan juga penelitian ini diharapkan menjadi literatur dan referensi, sekaligus dapat digunakan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajiannya. Pembahasan selanjutnya mengenai definisi istilah. Pada penelitian ini ada 3 istilah yang digunakan, yaitu yang pertama adalah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dan definisi selanjutnya adalah etnomatematika. Istilah etnomatematika merupakan kajian budaya untuk mengidentifikasi unsur-unsur matematika dalam budaya yang dapat digunakan dalam penelitian ataupun pembelajaran. Dan istilah selanjutnya mengenai kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan acuan untuk mengembangkan materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan standar kompetensi lulusan untuk penilaian. Kompetensi dasar ini dirumuskan untuk mencapai kompetensi dari inti. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai penelitian terdahulu. Dari artikel yang berjudul Etnomatematika dalam Pembelajaran Matematika pada Pembelajaran Bilangan dengan Batik Madura, Tari Khas Trenggal, dan Tari Khas Madura yang ditulis oleh Dia Worowirasti dan kawan-kawannya, mengatakan bahwa mereka mengembangkan media pembelajaran kartu bilangan berbentuk persegi yang tertulis angka, sedangkan di belakang kartu tersebut tergambar kearifan lokal dari berbagai daerah. Jadi di depan kartu tersebut tertulis sebuah bilangan, sedangkan di belakangnya ada gambar kearifan lokal dari berbagai daerah.
artikel ini diambil sebagai referensi dalam penelitian ini karena sama-sama memberikan gambaran akan kearifan lokal yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Kemudian penelitian yang kedua dari artikel analisis konteks asal budaya Papua dalam pendidikan matematika realistik yang ditulis oleh Jaini Mumu dan kawan-kawannya. Mereka menemukan bahwa para Pinang ini menjelaskan konsep aljabar, Bati Papua menjelaskan konsep geometri, Rumah Kaki Seribu menjelaskan konsep jarak, jejer genjang, kesejajaran, dan kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, artikel ini diambil dalam penelitian ini karena sama-sama membahas mengenai para Pinang dan juga Bati Papua. Kemudian artikel yang ketiga dari Etnomatematika Malin Papua mengenai integrasi budaya dalam kompetensi dasar matematika di sekolah dasar yang ditulis oleh Ratna Purwanti dan kawan-kawannya. Mereka meneliti mengenai kompetensi dasar matematika bahwa busur panah itu terkait dengan mengenal dan menentukan panjang dan berat, nyiru sagu untuk menentukan luas dan keliling bangun datar, kemudian tangguh-tangguh untuk menjelaskan taksiran keliling dan luas lingkaran, kemudian iko untuk konsep bangun ruang, dan kandara untuk membandingkan prisma tabung, limas, kerucut, dan bola. Dan mereka juga meneliti pada bivak. Bivak itu seperti rumah persinggahan bagi orang-orang Papua ketika berada di hutan untuk berburu. Nah, ini untuk menjelaskan dan menentukan luas pada keliling bangun datar. Kemudian pembahasan mengenai kajian teori. Media pembelajaran. Yang pertama, teori tentang media pembelajaran. Media pembelajaran ini merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan untuk merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga mendorong terjadinya proses belajar pada peserta didik. Media pembelajaran ini diupayakan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam memperoleh hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Sehingga media pembelajaran ini ada macam-macamnya, yaitu media auditif, visual, dan media audiovisual. Dan media audiovisual ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu audiovisual diam dan audiovisual gerak. Pada penelitian ini diambil audiovisual gerak karena media ini menampilkan suara dan gambar yang bergerak seperti film, video, atau aplikasi game yang bergerak dan bersuara. Manfaat dari suatu media pembelajaran yaitu untuk mempermudah guru dalam menyampaikan materi, membantu siswa memahami apa yang ia terima, membantu memperlancar dan mempertinggi dalam meningkatkan motivasi, memperjelas konsep, dan mempertinggi daya serap belajar mereka. Kemudian, teori yang kedua mengenai etnomatematika. De Ambrosio adalah orang yang pertama kali mengenalkan etnomatematika. Ia mengatakan bahwa matematika itu adalah istilah untuk mengekspresikan hubungan antara budaya dan matematika. Sehingga etnomatematika ini menjadi penjembatan antara matematika dengan budaya dan dapat membantu pendidik mengenalkan budaya sekaligus mempermudah pemahaman konsep matematika secara baik kepada peserta didik. Kemudian pada penelitian ini kan diambil etnomatematika suku Arfak Papua. Nah, pada suku itu terdapat para Pinang. Para Pinang ini berkaitan dengan tradisi mengunyah pinang. Jadi para Pinang ini biasa dilakukan oleh wanita ketika mereka berusia 7 tahun. Ketika mereka berusia 7 tahun, ia akan mengunyah pinang sampai biasanya ia tua atau sampai ia meninggal dunia. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk memperkuat gigi, atau mereka meyakini bahwa dengan mengunyah pinang ini akan menghilangkan bau mulut. Para pinang ini biasanya dijual oleh para penjual di pasar yang ada di Papua dengan cara mereka mengumpulkan buah pinang,
kemudian batang pinang, batang sirih, dan kapur ke dalam satu paket yang ditaruh pada piring atau diletakkan sejajar seperti pada gambar yang ada di slide ini. Umumnya mereka menjual dalam satu paket itu ada 10 buah pinang, 4 buah sirih, 1 bungkus kapur yang mereka jual dengan harga 10.000. Nah, dari konsep ini, konsep penjualan mereka, kita bisa menghubungkan dengan materi program linier. Caranya, kan tadi ada 3 buah, ada buah pinang, batang sirih, dan kapur. Kita misalkan buah pinang itu sebagai variabel X, kemudian batang sirih sebagai variabel Y, dan kapur sebagai variabel Z. Sehingga dari 10 buah pinang berarti 10X, kemudian 4 batang sirih berarti 4Y, dan 1 bungkus kapur berarti Z. Dengan harga 10.000 berarti sama dengan 10.000. Jadi program linier yang ada pada tradisi penjualan para pinang yaitu 10X plus 4Y plus Z sama dengan 10.000. Kemudian etnomatematika pada suku Asmat ini yang kedua adalah batik Asmat. Pada gambar tersebut, batik Asmat itu biasanya disimbolkan dengan beberapa patung dan burung cendrawasih. Burung cendrawasih ini kan maskot dari Papua. Nah, batik ini memvisualisasikan transformasi geometri. Transformasi geometri itu merupakan suatu perubahan unsur-unsur seperti titik, garis, bidang, dan sudut. Dalam konsep transformasi geometri yang ada pada batik Asmat ini meliputi yang pertama ada translasi atau perpindahan suatu objek. Pada gambar yang dilingkari itu kan pertama gambarnya ada di kanan, kemudian juga ada yang di kiri, berarti itu memvisualisasikan tentang translasi. Kemudian kedua adalah refleksi atau pencerminan. Jadi dalam yang dilingkari itu seakan-akan burung cendrawasihnya itu ada dua dengan ukuran yang sama tapi menghadap ke arah yang berbeda. Kemudian dilatasi atau perbesaran ataupun pengecilan. Seperti gambar yang dilingkari, di dalam tameng tersebut ada dua gambar yang sama. Gambar putih itu lebih besar, sedangkan gambar yang hitam itu lebih kecil. Jadi ini konsep dilatasi tentang pengecilan. Kemudian teori yang ketiga mengenai kompetensi dasar. Menurut Majid, ia berpendapat bahwa kompetensi dasar berisi konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dari kompetensi dasar inilah akan memastikan capaian pembelajaran bahwa tidak akan berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut dari keterampilan dan sampai ke sikap. Kompetensi dasar yang berkaitan dengan etnomatematika suku Asmat ini, yaitu yang tadi para Pinang dan batik Asmat, yaitu ada dua, yaitu yang pertama menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier. Nah, jadi ini bisa divisualisasikan dengan para Pinang. Yang kedua adalah kompetensi dasar mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi geometri. Ini merupakan visualisasi dari batik Asmat. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan. Kemudian teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang semuanya bersumber dari peserta didik yang ada di kelas 11. Kemudian yang ketiga ada analisis data. Analisis data menggunakan 3 langkah. Yang pertama, reduksi data. Jadi reduksi data ini adalah merangkum, memilih, dan memfokuskan ke dalam hal-hal yang penting saja. Jadi dari data-data yang didapatkan itu, peneliti memfokuskan kepada hal-hal yang penting saja.
kemudian yang kedua adalah penyajian data. Jadi dari data yang telah difokuskan tadi, kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk uraian singkat atau juga dalam teks yang bersifat naratif. Nah, kenapa disajikan dalam bentuk uraian singkat? Karena kan pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah kualitatif deskriptif. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah verifikasi. Jadi setelah data disajikan, kemudian data diambil kesimpulannya untuk menjawab dari rumusan masalah yang tadi telah ditentukan. Nah, tadi kan ada 3 fokus penelitian, yaitu bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan yang ketiga itu evaluasi. Jadi bagaimana perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dari media pembelajaran berbasis etnomatematika suku Arfak Papua pada kompetensi dasar kelas 11. Nah, dengan verifikasi ini akan terjawab dari ketiga fokus penelitian tersebut. Nah, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi, dalam etnomatematika ini sebagai penjembatan antara matematika dengan budaya yang bermanfaat untuk pemahaman siswa. Jadi, siswa itu bisa lebih memahami materi yang ia terima karena sifat materi tersebut lebih kontekstual dengan apa yang mereka alami di kesehariannya. Atau juga kita bisa misalkan nih, para Pinang itu seperti kalau di Jawa transaksi jual beli empon-empon. Nah, jadi kan ketika kita membeli empon-empon itu ada satu paket, itu biasanya ada terdiri dari kunyit atau kunir atau empon-empon yang lain. Nah, itu bisa kita visualisasikan ke dalam variabel X, Y, dan Z. Jadi sama seperti materi program linear. Nah, kemudian untuk batik asmat itu juga bisa dari batik Jember juga akan ada transformasi geometrinya seperti dilatasi, refleksi, ataupun seperti translasi. Nah, jadi kebudayaan yang ada di beberapa daerah itu pasti akan ada kita temukan suatu bentuk etnomatematikanya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.